Halo, kembali lagi bersama saya. Masih dalam pembahasan TPS pengetahuan kuantitatif. Sebelum kita ke soal, ada baiknya ditekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan komen video ini. Oke, kita langsung ke soal pertama. Kita baca dulu soalnya. Direncanakan untuk mengecat sebuah gedung dibutuhkan M orang dalam waktu H hari. Jika pada saat pelaksanaan dua orang tukang cat sakit, berapa hari yang diperlukan untuk mengecat gedung tersebut? Nah, kita bisa menyimpulkan kalau ini adalah materi perbandingan. Jadi dari apa yang kita dapat sini, kita tampilkan dulu apa yang kita ketahui dalam sebuah tabel agar memudahkan kita membaca. Jadi dari kalimat pertama ini kita bisa menyimpulkan M orang dalam waktu hari. Ini keadaan pertama, M orang dalam waktu hari. Terus keadaan kedua, pada pelaksanaan dua orang tukang cat sakit. Nah, berarti dua orang itu berkurang. Awalnya M orang, terus berkurang dua, jadi M kurang dua. Kondisi kedua. Yang ditanya berapa hari kalau M kurang dua. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kalau ini adalah hubungan banyaknya orang dengan waktu ini yang perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak orang, waktunya semakin dikit yang dibutuhkan. Dan semakin dikit orang yang bekerja, waktunya semakin banyak. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, ya sudah, ini tinggal kita kali atau kita superkan. Ini dari mana hasil perkalian ini? Ini adalah M per M kurang 2 sama dengan, karena dia berbalik nilai, ini kita balik. Sebenarnya seper H per seper X, atau kita bisa simpulkan X per H. Jadi baru dikali silang, M kurang 2 kali X sama dengan M kali H. Yang ditanya kan nilai X. Ya udah, dapat nilai X-nya, MH, yang ini M kurang 2-nya pindah ke rows kanan. Jadi seperti itu aja. Mungkin orang silap dalam melakukan perbandingannya kadang. Jadi kita harus pahami konsepnya, yang mana perbandingan berbalik nilai dan mana perbandingan setara. Mungkin itu lebih ke logika sih. Kira-kira ini baliknya itu setara. Tapi kalau misalnya dalam mengerjakan sesuatu, menghabiskan sesuatu, itu biasanya berbalik nilai. Tapi kalau misalnya komposisi atau bahan-bahan yang dibutuhkan, itu biasanya setara. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas untuk soal nomor 1. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Dalam sistem koordinat Kartesius, PX adalah titik yang memenuhi pertidaksamaan ini. Kuadran manakah yang mungkin untuk P? Nah, ini sebenarnya caranya bisa uji titik, tapi kalau uji titik itu masih tidak terlalu spesifik atau bisa dibilang bisa jadi salah kalau dengan uji titik aja. Karena uji titik itu belum tentu benar karena ada di mana di salah satu kuadran bisa saja di titik tertentu, misalnya grafik ini. Misalnya ini dia yang kita urus. Kita uji titik, ternyata titik sini kita bilang nggak memenuhi. Belum tentu di seluruh kuadran dia nggak memenuhi, ternyata dia ada di sini. Jadi yang paling tepat itu adalah kita menggambar graf ini atau mensketsanya dalam sebuah bidang kartesius. Nah, bagaimana cara mensketsanya? Ya, dengan cukup mudah kita gambar grafiknya atau kita gambar dulu bidang kartesius. Lalu kita cari titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X itu ketika Y-nya 0, terhadap sumbu Y ketika X-nya 0. Lalu kita masukkan, lalu kita cari bidang yang daerah himpunannya, bidang yang dimaksud, bidang yang diarsir. Itu adalah kita uji aja salah satu titik. Jika titik itu memenuhi, maka daerah tersebutlah yang memenuhi. Nah, kalau 3x kurang 5y kurang 15 kecil dari 0, itu yang mana daerah penyelesaian yang ini? Oh ya, kalau kuadran itu pembagiannya seperti ini. 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, jadi kan ini kan semua ada di semua kuadran. Ini ada di 1, ada 2, ada 3, ada di 4. Jadi cukup jelas. Kalau titik P itu mungkin di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Pernyataan semua benar. Itu E jawabannya. R17 untuk soal-soal yang sejenis mungkin bisa dikerjakan. Kita bisa ke soal berikutnya. Peluang sukses menebak jawaban dalam soal tes adalah 1/5 untuk setiap soal. Jika RB menebak 5 soal, berapa peluang menjawab soal 3 benar? Ini materi peluang
dan juga kombinatorik. Jadi rumus kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena dia menjawab soal itu 3 soal, nggak mempengaruhi urutan. Misalnya 1, 2, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, atau 2, 3, 1, atau 3, 1, 2, atau 3, 2, 1, itu sama aja. 3 soal yang benar. Jadi kalau kombinator itu nggak mempengaruhi urutan, artinya itu. Kombinasi itu yang nggak mempengaruhi urutan. Kalau yang mempengaruhi urutan, itu permutasi namanya. Kombinasi itu nggak mempengaruhi urutan. Jadi kombinasi dari N, K. N ini adalah N itu total bilangan atau total 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 banyak cara. K ini apanya namanya? Misalnya kalau ini N ini 5 soal banyaknya. Kalau K ini yang kita inginkan 3 soal. Jadi bisa dibilang ini pertama kita jawab dulu penyelesaiannya. Itu kan ada yang benar-benar benar salah. Benar-benar benar salah salah. Ini kan ini. Terus ini ada berapa banyak penyusunannya? Itu tinggal kombinasi dari 3, 5. Makanya kita buat gini. Peluangnya kan benar itu 1/5, 1/5, 1/5. Salahnya 4/5, 4/5. Terus kombinasinya ini kombinasinya ini sama dengan C dari 5, 3. Sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, inilah dapat nilainya 10. Kombinasi. Karena kan ada banyak urutannya. Bisa aja benar, benar, salah, benar, salah, seperti itu. Untuk mengetahui berapa banyak kemungkinan kemungkinan yang benar, itu kombinasi, mengombinasi. Jadi ada 10. Terus kita kalikan aja langsung dapatnya 160 per 3125 atau setara dengan 32 per 625. Jadi jawaban A. Ini namanya rumus kombinasi. Kombinasi itu nggak mempengaruhi urutan, seperti itu. Saya rasa cukup jelas, kita bisa langsung ke soal berikutnya. Kita baca dulu soalnya. 8 orang peserta wisata harus menginap dalam satu kamar dengan 2 tempat tidur. Jadi ada satu kamar, 2 tempat tidur. Kemudian 2 kamar dengan masing-masing 3 tempat tidur. Kalau ada 3 kamar ya. Oke. Jadi ini dulu kita coba jelaskan dulu gimana cara dapatnya 3 kamar. Banyak cara mendapat kamar 1. Baru ini caranya tinggal banyak cara menempati kamar 1 dikali kamar 2 kali kamar 3. Itulah yang ini. Ini yang kamar 1, ini kamar 2, ini kamar 3. Ini masih berkaitan dengan kombinasi yang sebelumnya, soal sebelumnya. Banyak cara mendapat kamar 1 kan? 8 C3. Ini kita anggapan kita kamar 1 itu yang isinya 3 orang. Sebenarnya sama aja, mau 8C2 juga sama. Nanti urutannya bebas. Banyak cara menempati kamar 1 itu bebas. Karena nanti mau gimana pun urutannya tetap sama. Misalnya yang kamar 1 itu 8C3. Ini dapatnya 28. Kemudian kombinatori dari kamar kedua. Kamar kedua masih anggapan kita yang 3 orang tempat tidur. Itu 5C3. Kombinasi 3 dari 5. Itu 10. Kemudian 2 kombinatori 2 ini 1. 56 kali 10 kan 560. Atau kalau misalnya kita coba juga kemungkinan kamar satunya, misalnya kamar 1 itu yang 2 orang, 2 tempat tidur. Ya 8C2 berarti kemungkinan kamar 2 nya kan 8C3 baru sisa 3C3. 8C2 itu 28. 5C3 kombinasi 3 dari 5 itu 20. Ini 1. Ya sama aja juga 560 teman-teman.
Seperti itu. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita ini dari mana caranya? Dari yang kamar satu ini kan kita masih banyak orangnya total 8. Terus ada 3 tempat tidur. Jadi kita memilih 3 orang, memilih ya 3 orang dari 8 orang tersedia. Kita memilih 3. Kemungkinan itu ada berapa? Itulah ada 56. Nah, dari pilih 3 orang, berarti untuk ke kamar selanjutnya kan tersisa 5 orang. Nah, kita pilih 3 lagi dari 5 orang itu. Itulah komentar 3 dari 5. Itu kemungkinan ada 10. Nah, udah masuklah 3 orang ke dalam kamar kedua. Tersisa 2 orang lagi. Ya udah, 2 orang itu pas masuk kamar 3 kan, kemungkinannya cuma 1. Kayak dikalikan kemungkinannya 560. Begitu juga untuk yang ini sama aja. Tapi untuk yang ini urutan pertamanya dimasukkan dulu ke kamar 2. Baru sisanya masuk ke kamar 3, baru sisa lagi ke kamar 3. Jadi tetap aja hasilnya 560. Saya rasa cukup. Kita langsung ke soal berikutnya. Soal terakhir untuk video ini. Tiket sebuah pertunjukan untuk dewasa dan anak terjual sebanyak 800 buah. Harga tiket untuk dewasa 50.000 dan untuk anak 25.000. Jika hasil penjualan tiket ini gabungannya 32.500.000, berapa banyak tiket dewasa yang terjual? Nah, jadi di sini kita harus memodelkan matematika dulu. Misalkan dulu yang tiket dewasa ini X, tiket anak yang terjual Y. Kemudian kan dapat dari kalimat pertama ini jumlahnya kan keduanya 800. Terus dari kalimat keduanya juga 50.000 kali X, kan ini harga tiket dewasa. Ditambah 25.000 kali Y. Ini untuk yang anak. Hasilnya itu jumlahnya 32.500. Kalau kita sederhanakan dibagi 25.000 semua, dapatnya 2X tambah Y 1.300. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Udah dapat 2 persamaan, ya kita dengan mudah saja memperoleh salah satu yang kita inginkan. Yang diinginkan itu adalah tiket dewasa. Tiket dewasa itu X. Ya kita eliminasi aja Y. Dapat X itu 500. Kali kurangin 2X tambah Y. Sorry. Dengan 1.300. Tambah Y. 100. Dikurangin aja, eliminasi. X-nya 500. Oke. Sekian untuk video kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada clear juga, saya mohon maaf. Jika suka video ini, bisa tekan tombol subscribe, like, dan share juga. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar, tetap berjuang. Karena kita adalah pahlawan. Jaga kesehatan dan stay at home. Terima kasih.